Baik, di sini kami akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal, risk management standar, serta entrepreneurs risk management. Diri kami terlebih dahulu, saya Anastasia Sindeka Putri dengan NPM akhir 207, serta teman-teman saya. Yang pertama ada Retna Dewi dengan NPM akhir 169, kedua ada Melina Amelia Ardi dengan NPM akhir 171, serta ada Dina Lestari dengan NPM akhir 265. Pertama, kami akan menjelaskan dari bab 7, yaitu peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal. Pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, auditor eksternal. Jadi auditor eksternal sendiri itu adalah seorang profesional independen yang bertugas memeriksa dan menilai apakah ada kewajaran pada laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Jadi mereka betul memastikan bahwa laporan keuangan tersebut itu telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta apakah sudah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian kita juga harus tahu pentingnya auditor eksternal itu. Yang pertama yaitu adalah mencegah adanya masalah keagenan, di mana di mana ada ketimpangan informasi antara pemilik dengan manajemen. Dalam dunia bisnis kan ada dua pihak utama ya. Yang pertama ada pemilik perusahaan atau pemegang saham, dan yang kedua adalah pengelola perusahaan atau manajemen. Nah, pemilik itu kan menginvestasikan uangnya, sementara manajemen menjalankan bisnis sehari-hari. Namun, karena pemilik ini kan tidak bisa selalu mengawasi langsung. Nah, manajemen itu bisa saja menyembunyikan informasi atau mengubah laporan keuangan agar terlihat lebih baik dari kenyataannya. Nah, inilah yang disebut dengan masalah keagenan, adanya kesimpangan informasi antara pemilik dan manajemen. Nah, dan tanpa auditor eksternal, pemilik dan investor itu bisa saja tertipu oleh laporan keuangan yang tidak akurat. Nah, tugas utama dari auditor eksternal ini adalah memberikan opini audit, yaitu pernyataan apakah laporan keuangan perusahaan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi dan sudah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, selain itu ada beberapa fungsi auditor eksternal yang mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu ada meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, sehingga investor itu dan pemegang saham itu bisa mengambil keputusan berdasarkan data-data yang akurat. Yang kedua yaitu mengurangi risiko manipulasi laporan keuangan, seperti pencatatan keuntungan yang bisa saja dibesar-besarkan daripada kenyataan. Nah, eee, kit dengan adanya audit eksternal itu bisa mengurangi hal-hal seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kondisi keuangan perusahaan itu yang sesungguhnya. Kalau standar audit yang berkualitas. Standar audit yang berkualitas tinggi itu mengacu pada beberapa prinsip dan pedoman yang digunakan auditor dalam menjalankan audit agar hasilnya itu dapat dipercaya, objektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, ada beberapa poin penting dalam standar audit kualitas tinggi. Yang pertama itu ada independensi dan objektivitas, di mana auditor itu harus bersikap independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan klien yang diaudit. Jadi misal, seorang auditor itu tidak boleh memiliki, hubungan pribadi atau misal, investasi atau di perusahaan yang akan diaudit. Nah ini tuh, karena agar mereka tidak boleh dipengaruhi oleh pihak internal perusahaan yang dapat mengubah hasil audit. Jadi benar-benar pure, tidak ada hubungan sama sekali. Kemudian yang kedua ada kompetensi dan profesionalisme. Auditor itu harus memiliki keahlian, pengalaman, serta sertifikasi yang sesuai. Seperti contohnya ada CPA atau Certified Public Accountant atau CA atau, Chartered Accountant. Nah, mereka juga harus memperbarui pengetahuan mereka terhadap perubahan standar akuntansi dan audit. Karena kan, eee, setiap kayak kayak IFRS itu aja kan berubah-ubah kan, standarnya. Yang ketiga ada skeptisisme profesional, yaitu, eee di mana
ada kondisi auditor itu harus selalu mempertanyakan keandalan dari informasi yang diberikan oleh perusahaan dan tidak boleh langsung menerima saja tanpa adanya verifikasi ulang. Karena mereka juga harus bersikap kritis nih terhadap kemungkinan adanya kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat ada perencanaan dan pelaksanaan audit yang tepat. Audit itu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, termasuk, contohnya kayak, menentukan resiko audit, kemudian metode pengumpulan bukti, serta strategi pemasaran yang, efektif. Jadi tidak boleh asal sembarangan. Kemudian yang kelima ada dokumentasi yang memadai. Setiap langkah audit itu harus terdokumentasi dengan jelas agar, dapat ditinjau ulang nih oleh auditor lain atau pihak berwenang jika, diperlukan. Biasanya tuh kalau misal, membutuhkan second opinion. Nah, dokumentasi ini tuh mencakup bukti audit, kemudian kesimpulan yang dibuat oleh auditor, dan metode yang digunakan dalam proses audit. Kemudian yang terakhir ada komunikasi yang jelas dan transparan. Jadi hasil audit itu harus disampaikan secara jelas nih kepada semua pemangku kepentingan melalui laporan audit yang objektif dan dapat dipahami. Nah, jika ada temuan penting, auditor itu harus mengkomunikasikannya dengan manajemen atau pihak-pihak yang terkait. Jadi dengan menerapkan standar ini diharapkan audit itu dapat memberikan laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh investor, pemilik perusahaan, serta regulator. Materi berikutnya ada beberapa faktor penentu kualitas jasa audit. Yang pertama itu ada pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik. Tanggung jawab pembinaan dan pengawasan untuk akuntan publik ini berada di bawah Menteri Keuangan yang dilakukan melalui salah satu divisinya yaitu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK. Nah, PPPK ini mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas profesi keuangan yaitu akuntan. Contohnya ada akuntan publik, teknisi akuntansi, penilai publik, dan aktuaris. Beberapa fungsi yang dilakukan oleh PPPK ini, yang pertama itu ada penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi. Kedua, penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi akuntan, publik, teknisi akuntansi. Ketiga, ada pelaksanaan administrasi registrasi akuntan dan perizinan profesi akuntan publik. Keempat, ada pembinaan dan pengembangan profesi akuntan publik, teknisi akuntan. Dan kelima, ada pelaksanaan analisis laporan dan penyajian informasi mengenai profesi akuntan publik. Pelaksanaan pengawasan atas profesi akuntan publik. Juga ada pengenaan sanksi administratif terhadap profesi akuntan publik. Selanjutnya itu ada audit fee. Nah, kekhawatiran kehilangan klien itu dapat menyebabkan auditor eksternal itu bersedia menerima audit yang terendah itu menyebabkan auditor eksternal yang sesuai dengan audit dan berarti kompetisinya itu akan berkurang. Selain itu, terdapat juga kemungkinan perusahaan audit fee yang berlebihan atau terlalu tinggi kepada auditor eksternal untuk mendapatkan opini audit yang sesuai dengan permintaan perusahaan. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh OJK terkait isu audit fee ini itu adalah mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai auditor eksternal terkait dengan besaran fee dan periode penugasan. Dalam materi faktor penentu kualitas jasa audit, itu selanjutnya ada jasa non-audit. Nah, jasa non-audit yang diberikan auditor eksternal itu dapat secara signifikan mengurangi independensi auditor dan dapat menyebabkan auditor itu melakukan audit atas pekerjaan mereka sendiri. Nah, peraturan Bapepam laporan keuangan 8.A.2 mengenai independen akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal itu mengatur mengenai jasa non atestasi yang tidak dapat diberikan oleh auditor perusahaan. Nah, beberapa jasa tersebut itu ada pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan. Kemudian ada jasa desain sistem informasi keuangan dan implementasi, jasa audit internal, jasa konsultasi manajemen, jasa konsultasi sumber daya manusia, penasihat keuangan, jasa perpajakan kecuali itu telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari komite audit.
Nah, persetujuan komite audit tersebut itu tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan perpajakan dan atau bertindak untuk atas nama klien dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan atau jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Berikutnya itu ada masa jasa audit. Nah, terdapat kekhawatiran pemberian jasa audit dalam jangka waktu yang terlalu panjang itu dapat menurunkan independensi auditor, sehingga perlu adanya aturan pembatasan jasa audit atau rotasi auditor, di mana menurut PMK nomor 17 garis miring PMK titik 01 garis miring 2008 itu masa pemberian jasa audit yaitu untuk KAP itu paling lama 6 tahun 6 tahun buku berturut-turut dan akuntan publik itu paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. KAP dan AP itu dapat menerima kembali penugasan audit umum mereka untuk klien yang tadi setelah 1 tahun tidak memberikan jasa audit umum untuk klien tersebut. Namun di tahun 2015 peraturan 6 tahun tersebut itu dirubah menjadi maksimal 5 tahun. Masih dalam materi faktor penentu kualitas jasa audit, yang selanjutnya itu ada kualifikasi. Nah, akuntan publik itu harus mempunyai izin yang dikeluarkan Menteri Keuangan yang persyaratannya itu diatur dalam UU AP. Hal ini untuk memastikan akuntan publik memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Akuntan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal itu wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK serta memenuhi persyaratan yang diatur oleh OJK. Mekanisme corporate governance, Dewan Komisaris melalui komite audit itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa auditor kompeten dan independen. Jika auditor eksternal akan memberikan jasa non-audit, itu sebaiknya perlu dikaji dan telah memperoleh persetujuan komite audit terlebih dahulu. Komite audit itu juga memantau pelaksanaan audit mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian audit. Komite audit ini juga memberikan pendapat independen dan membantu mencapai kesepakatan jika terdapat perbedaan pendapat antara manajemen dan audit eksternal atas jasa yang diberikannya. Selanjutnya, penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal. Nah, untuk memastikan independensi auditor eksternal, penetapan dan pemberhentian auditor eksternal ini itu tidak dapat dilakukan oleh direksi. Menurut pedoman GCG yang dikeluarkan KNKG di tahun 2021, auditor itu ditetapkan dalam RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan didasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Dengan mekanisme ini, itu diharapkan auditor eksternal dapat menjadi lebih independen terhadap direksi. Peran auditor internal dalam penekanan GCG. Tugas auditor internal. Auditor internal mempunyai peranan penting dalam membantu direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola korporat. Fungsi internal audit menyediakan asurans dan jasa konsultasi yang objektif dan independen untuk semua aktivitas perusahaan, termasuk manajemen risiko, pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan fungsi tata kelola lainnya. Peran auditor internal yang pertama adalah mengevaluasi objektif terhadap risiko dan kerangka pengendalian internal yang ada di perusahaan. 2. Analisis sistematis terhadap proses bisnis dan pengendalian terkait. 3. Review atas keberadaan dan nilai aset. 4. Sumber informasi terkait major fraud and irregularities. Dan kelima, ad hoc reviews atas area yang menjadi perhatian termasuk tingkat risiko yang tidak dapat diterima. 6. Review kerangka kepatuhan dan isu kepatuhan. 7. Review kinerja operasional dan keuangan. 8. Rekomendasi penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. 9. Penilaian pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang ke-10 adalah umpan balik atas kepatuhan terhadap nilai dan kode etik perusahaan. Auditor internal mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab, yaitu yang pertama menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ketiga, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi, informasi, dan kegiatan lainnya. 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif
tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. 6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Dan yang ketujuh adalah bekerja sama dengan komite audit. Dan yang terakhir ke-8 adalah menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya. Audit internal meliputi yang pertama memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya. 3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif. 5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal. Lalu yang keenam adalah wajib mematuhi kode etik audit internal. Ketujuh, wajib menjaga kerahasiaan informasi atau data perusahaan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan atau perantanjan atau pengadilan. 8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola korporat yang baik dan manajemen risiko. Dan yang ke-9 adalah bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus. Pengungkapan audit internal, bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik mewajibkan beberapa pengungkapan di laporan tahunan terkait kepala auditor internal, yaitu nama, riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukan, kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal, struktur dan kedudukan unit atau audit internal, tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam unit audit internal, dan uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku. Lalu piagam unit audit internal juga harus dapat diakses di website perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada akuntabilitas auditor eksternal terhadap pemegang saham dalam menjalankan tugas dari perusahaan untuk melakukan audit secara profesional. Nah, dalam praktik tata kelola yang baik, auditor eksternal sebaiknya direkomendasikan oleh komite audit yang independen dan auditor eksternal tersebut kemudian ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham. Nah, praktik ini menegaskan bahwa auditor eksternal mempunyai akuntabilitas kepada pemegang saham dan juga auditor eksternal bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan secara profesional untuk perusahaan. Auditor eksternal ditunjuk oleh pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham, sehingga auditor mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan kepada auditor dalam rapat umum pemegang saham mengenai proses audit yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu ada pelaksanaan peran auditor eksternal dan auditor internal menurut hasil penilaian IICD ASEAN Corporate Governance Scorecard. Nah, berdasarkan penilaian pada tahun 2009 terhadap 200 emiten terbesar, hanya 46,5% dari emiten yang mengungkapkan biaya audit dan biaya atas jasa non-audit di laporan tahunan, padahal aturan OJK mengenai laporan tahunan mewajibkan pengungkapan tersebut. Nah, lebih jauh lagi, 46% emiten tidak mengungkapkan biaya jasa non-audit atau biaya jasa non-audit lebih tinggi dari biaya jasa audit. Nah, temuan ini menunjukkan masih rendahnya emiten dalam mengungkapkan biaya audit dan non-audit di laporan tahunan. Pada bagian penalti, perusahaan akan menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, serta jika perusahaan merevisi laporan keuangan selain karena alasan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, hasil studi IICD menemukan bahwa hampir semua perusahaan memperoleh opini WTP dan tidak ada anggota direksi atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau partner dari KAP yang sedang mengaudit perusahaan. Ini adalah kami akan membahas mengenai bab 4 yaitu standar secara lebih rinci. Kemudian yang pertama ada penggunaan standar manajemen risiko untuk perusahaan publik. Standar manajemen risiko itu digunakan secara luas oleh perusahaan yang terdaftar di
bursa saham atau listed company. Ini tuh untuk menilai dan mengelola risiko secara sistematis. Nah, perusahaan publik di berbagai negara itu diwajibkan atau dianjurkan untuk menerapkan standar tertentu guna memastikan tata kelola risiko yang efektif. Ada 3 standar utama yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional. Yang pertama ada KOSO IRM atau KOSO Enterprise Risk Management. Biasanya ini digunakan di Amerika Serikat dan global, dan wajib bagi perusahaan di New York Stock Exchange atau NWSA. Ini tuh diperlukan untuk kepatuhan terhadap Sarbanes-Oxley Act 2002, di mana ini tuh salah satu undang-undang di USA yang dibuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik dalam pelaporan keuangan. Dan juga untuk mencegah fraud, dan untuk meningkatkan pengendalian internal dan transparansi keuangan perusahaan publik. Nah, KOSO IRM ini tuh mengutamakan pendekatan berbasis kontrol internal dan manajemen risiko secara menyeluruh. Standar yang kedua ada ISO 3000 31.000. Ini tuh standar yang lebih fleksibel digunakan di berbagai negara. Tidak wajib, tetapi banyak perusahaan itu yang mengadopsinya sebagai pedoman best practice. Karena dalam ISO 31.000 ini menyediakan pendekatan manajemen yang lebih terstruktur. Kemudian yang ketiga ada standar lain. Yang pertama yang diantaranya ada FRC Guardians yang berasal dari UK. Ini merupakan salah satu alternatif untuk Sarbanes-Oxley Act yang di Inggris. Jadi kalau di Amerika dengan SOX, kalau di UK itu kayak FRC Guardians. Kemudian standar lain ada Orange Book UK Treasury. Ini salah satu pedoman untuk organisasi publik yang ada di Inggris. Mengapa sih standar ini yang tadi saya jelaskan itu penting? Ada beberapa manfaat gitu ya dalam adanya standar-standar tersebut. Yang pertama ada kepatuhan regulasi. Jadi untuk menghindari sanksi hukum akibat ketidaksesuaian dengan peraturan pemerintah keuangan negara tersebut dan tata kelola perusahaan. Jadi untuk menghindari sanksi tersebut. Kemudian yang kedua ada kepercayaan investor. Hal ini tuh untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan pada perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang jelas gitu dan selalu transparan. Kemudian yang ketiga adalah mencegah skandal keuangan. Nah, ini tuh untuk mengurangi risiko fraud dan kesalahan dalam pelaporan keuangan. Dan yang terakhir daya saing bisnis. Jadi perusahaan itu jadi lebih siap menghadapi ancaman bisnis sehingga mereka dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi ke depannya. Jadi kesimpulannya, KOSO IRM itu banyak digunakan oleh perusahaan publik global karena ini diwajibkan oleh regulasi di Amerika Serikat. Sedangkan seperti ISO 31.000 itu lebih fleksibel dan lebih sering diadopsi sebagai panduan dalam manajemen risiko dibandingkan pengaplikasiannya secara langsung. Nah, penerapan standar ini itu membantu perusahaan menjadi lebih transparan, patuh hukum, dan tangguh dalam menghadapi resiko bisnis. Selanjutnya ada proses manajemen risiko. Nah, dalam banyak standar manajemen risiko disebutkan bahwa aktivitas manajemen risiko itu harus dilakukan dalam konteks lingkungan bisnis, organisasi, dan risiko yang dihadapi oleh organisasi. ISO 31000 memberikan penekanan khusus pada konteks dan menyatakan bahwa pertimbangan harus diberikan pada konteks internal, konteks eksternal, dan konteks manajemen risiko ketika melakukan aktivitas manajemen risiko. Ada beberapa komponen konteks risk management. Yang pertama itu ada arsitektur risiko, mendefinisikan peran tanggung jawab, komunikasi, dan struktur pelaporan risiko. Yang kedua ada strategi risiko. Strategi, selera, sikap, dan filosofi risiko ditetapkan dalam kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga ada protokol risiko, itu didefinisikan dalam pedoman risiko untuk organisasi dan mencakup aturan dan prosedur serta metodologi, alat, dan teknik manajemen risiko
yang harus digunakan sebagai serangkaian komponen yang dibangun di sekitar dan mendukung proses manajemen risiko. Nah, kerangka kerja manajemen risiko itu memiliki dua pertimbangan terpisah. Pertimbangan yang pertama itu adalah kerangka kerja tersebut itu harus mendukung proses manajemen risiko. Dan kedua, kerangka kerja tersebut itu harus memastikan bahwa keluaran dari proses tersebut dikomunikasikan ke dalam organisasi dan mencapai manfaat yang diantisipasi bagi organisasi. Standar ISO 31000. Standar ini memberikan pernyataan tentang prinsip-prinsip manajemen risiko, serta deskripsi kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang semuanya didasarkan pada tujuan utama manajemen risiko, yang dinyatakan sebagai penciptaan dan perlindungan nilai. Ringkasan dari 8 prinsip ini ditetapkan di bawah ini dan dapat dilihat sangat sesuai dengan model patch yang ditetapkan sebelumnya. Yang pertama ada kerangka kerja dan proses harus disesuaikan dan proporsional. Kedua, keterlibatan pemangku kepentingan secara tepat dan tepat waktu yang sesuai dengan yang diperlukan. Ketiga, diperlukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif. 4. Manajemen risiko merupakan bagian integral dari semua kegiatan organisasi. 5. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan. Karena manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan keterbatasan informasi yang tersedia. 7. Faktor manusia dan budaya memengaruhi semua aspek manajemen risiko. Dan yang ke-8, manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman. Kerangka kerja COSO ERM. Pendekatan yang diadopsi oleh COSO menunjukkan bahwa manajemen risiko perusahaan merupakan proses multi-arah dan berulang di mana hampir semua komponen dapat dan memang memengaruhi semua komponen lainnya. Secara sederhana, standar ini menunjukkan bahwa untuk mencapai inisiatif ERM yang sukses, sebuah organisasi itu perlu menerapkan semua 8 komponen yang ditunjukkan di bagian depan kubus dalam kaitannya dengan masing-masing dari 4 kategori tujuan yang ditunjukkan di bagian atas di semua bagian organisasi, seperti yang ditunjukkan di sisi kubus. Yang selanjutnya yaitu ada COSO ERM Rainbow Double Helix. Yang pertama yaitu pada gambar pojok kiri atas. Nah, gambar tersebut merupakan kerangka kerja manajemen risiko yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu prinsip manajemen risiko pada bagian kanan atas, proses manajemen risiko pada bagian kanan bawah, dan yang terakhir yaitu kerangka manajemen risiko pada bagian kiri. Yang pertama ada prinsip manajemen risiko. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa manajemen risiko harus terintegritas dalam organisasi, kemudian disusun secara sistematis, dapat disesuaikan dengan kondisi organisasi, inklusif dan dinamis, berfokus pada manusia dan faktor budaya, berdasarkan informasi yang tersedia, dan mengalami peningkatan terus-menerus. Yang kedua yaitu proses manajemen risiko. Nah, proses manajemen risiko ini menguraikan langkah-langkah dalam penilaian risiko, yaitu yang pertama, penilaian risiko, menentukan ruang lingkup, konteks, dan kriteria risiko. Yang kedua ada mengidentifikasi risiko, mengidentifikasi berbagai ancaman dan juga peluang. Yang ketiga yaitu ada analisis risiko. Nah, analisis risiko ini menilai kemungkinan dan juga dampak-dampak dari setiap risiko yang akan diambil. Kemudian evaluasi risiko yaitu menentukan prioritas risiko yang harus ditangani, kemudian penanganan risiko. Nah, setelah mengevaluasi risiko, setelah menentukan prioritas risiko yang harus ditangani, kemudian merancang strategi untuk mengelola risiko. Kemudian komunikasi dan konsultasi yaitu berbagai informasi terkait dengan risiko-risiko tersebut. Kemudian perekaman dan pelaporan yaitu mencatat dan melaporkan risiko yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu ada kerangka manajemen risiko, menggambarkan siklus manajemen risiko yang mencakup kepemimpinan dan komitmen sebagai inti utama, integrasi, menghubungkan manajemen risiko dengan strategi organisasi, desain yang menyusun kebijakan dan kerangka kerja risiko, pelaksanaan, yaitu menerapkan strategi dan langkah-langkah mitigasi risiko, dan yang terakhir yaitu evaluasi, melakukan tinjauan untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian saya akan menjelaskan gambar pada sisi kanan atas yaitu Enterprise Risk Management atau ERM Cube dari COSO
Nah, model ini digunakan untuk menggambarkan kerangka kerja manajemen risiko perusahaan yang terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu dimensi tujuan atau top horizontal, dimensi komponen ERM atau vertical layers, kemudian yang terakhir yaitu dimensi organisasi atau side horizontal. Yang pertama, saya akan membahas dimensi tujuan. Nah, dimensi tujuan ini menunjukkan 4 kategori tujuan organisasi yang harus dikelola melalui ERM. Yang pertama yaitu strategik atau tujuan strategik organisasi untuk menciptakan nilai jangka panjang. Yang kedua, operations atau efisiensi dan efektivitas operasional. Yang ketiga, reporting atau keandalan dan integritas laporan keuangan serta non-keuangan. Dan yang terakhir yaitu compliance atau kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Kemudian pada dimensi komponen ERM atau vertical layers, terdapat 8 komponen utama ERM yang membantu organisasi dalam mengelola risiko. Yang pertama yaitu internal environment atau budaya organisasi dan etika dalam mengelola risiko. Yang kedua, objective settings atau menentukan tujuan yang sejalan dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, event identification atau mengidentifikasi kejadian yang dapat berdampak pada organisasi. Yang keempat, risk assessment atau menganalisis dan mengevaluasi risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Yang kelima, risk response atau merespon risiko dengan strategi seperti mitigasi, penerimaan, transfer, dan juga penghindaran. Nah, yang keenam yaitu ada control activities, yaitu kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko. Yang ketujuh, information dan communication atau sistem komunikasi dan pertukaran informasi risiko. Yang terakhir yaitu monitoring atau pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas ERM. Yang terakhir yaitu ada dimensi organisasi atau side horizontal. Nah, dimensi ini menggambarkan bahwa ERM harus diterapkan di seluruh tingkat organisasi. Yang pertama, entity level, yaitu tingkat organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, divisi atau departemen dalam organisasi. Yang ketiga, business unit atau unit bisnis yang lebih spesifik. Dan yang terakhir yaitu subsidiary atau anak perusahaan dalam struktur organisasi yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambar paling bawah, yaitu manajemen risiko perusahaan. Nah, gambar tersebut merupakan kerangka kerja manajemen risiko perusahaan atau ERM berdasarkan model COSO ERM 2017 yang sering disebut sebagai Rainbow Double Helix. Nah, alur manajemen risiko tersebut yang pertama yaitu misi, visi, dan nilai-nilai inti. Nah, landasan utama organisasi yang menjadi panduan dalam mengambil keputusan. Kemudian akan mengalur pada strategi dan perkembangan, yaitu risiko harus dipertimbangkan dalam setiap tahap perencanaan strategi organisasi. Kemudian akan mengalur lagi pada bisnis, tujuan, rumusan, dan penerapan proyek. Nah, risiko harus dikelola dalam pengambilan keputusan terkait operasional dan tujuan bisnis. Kemudian implementasi dan pertunjukan, yaitu penerapan strategi bisnis dan bagaimana kinerja dipantau dan dievaluasi. Dan yang terakhir yaitu mengalur pada ditingkatkan nilai, yaitu tujuan akhir dari manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai bagi organisasi. Nah, ada pun 5 komponen kerangka ERM COSO model 2017, yaitu yang pertama tata kelola dan budaya, yaitu membangun budaya risiko yang kuat dalam suatu organisasi. Kemudian strategi dan penetapan tujuan, yaitu memastikan bahwa risiko dipertimbangkan saat menyusun tujuan bisnis. Kemudian pertunjukan atau performance, yaitu mengelola risiko dalam pelaksanaan strategi dan pencapaian kinerja. Yang keempat, tinjauan dan revisi, yaitu mengevaluasi dan memperbaiki pendekatan manajemen risiko berdasarkan hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu informasi, komunikasi, dan pelaporan, yaitu memastikan bahwa informasi risiko tersampaikan dengan jelas dan transparan. Yang selanjutnya adalah pembaruan terminologi RM. Nah, bagian penting dari penyesuaian pendekatan terhadap manajemen risiko adalah menetapkan terminologi risiko yang akan digunakan di seluruh organisasi. Ada variasi yang cukup besar dalam terminologi yang digunakan di berbagai cabang profesi manajemen risiko. ISO sendiri telah menerbitkan 2 panduan terpisah tentang kosakata terkait risiko, yaitu Panduan ISO 73/2009 mengenai manajemen risiko dan Panduan ISO atau
IEC 51/2014 mengenai aspek keselamatan pedoman untuk pencantumannya dalam standar. Nah, selain mengembangkan ISO 31000 dan panduan terminologi manajemen risiko ISO Guide 73, pekerjaan juga telah diselesaikan pada panduan teknik penilaian risiko IEC 31010/2019 mengenai manajemen risiko. Teknik penilaian risiko adalah publikasi yang sangat komprehensif dan mencerminkan praktik terbaik saat ini dalam pemilihan pemanfaatan teknik penilaian risiko. Menjelaskan dari bab 6, ERM dan manajemen kelangsungan bisnis atau BCP. Ada enterprise-wide approach, di mana pendekatan enterprise-wide dalam manajemen risiko atau IRM adalah sebuah metode pengelolaan risiko yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi di seluruh aspek organisasi. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang mengelola risiko dalam silo atau bagian-bagian terpisah, seperti hanya di bagian keuangan atau operasional saja, IRM itu memastikan bahwa semua risiko itu diidentifikasi, dinilai, dan dikelola dalam kerangka kerja terpadu. Ada beberapa karakter utama dalam pendekatan IRM, pendekatan enterprise-wide dalam IRM. Yang pertama yaitu ada mencakup seluruh risiko dalam organisasi. Jadi IRM tidak hanya fokus pada satu jenis risiko, tetapi mencakup risiko keuangan, operasional, kepatuhan, strategis, reputasi, dan lain sebagainya. Misalnya kayak risiko keuangan seperti fluktuasi mata uang bisa berdampak pada keputusan operasional dan strategi bisnis. Kemudian yang kedua ada meningkatkan keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan yang menerapkan IRM secara efektif itu akan lebih siap menghadapi perubahan besar, gangguan bisnis dan peluang baru. Contohnya kayak perusahaan yang lebih siap menghadapi disrupsi teknologi itu dapat beradaptasi lebih cepat dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang eh, pesaingnya. Kemudian yang ketiga ada melihat risiko sebagai bagian dari portofolio. Jadi risiko itu tidak dikelola secara individual, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan exposure risiko perusahaan. Contohnya jika ada sebuah perusahaan menghadapi risiko rantai pasokan. Nah, itu tuh tidak hanya berpengaruh pada risiko, tetapi juga reputasi dan keuangan. Kemudian yang keempat adalah memahami keterkaitan antara berbagai risiko. IRM itu mengidentifikasi hubungan antara risiko-risiko yang berbeda dan bagaimana kombinasi risiko itu dapat menimbulkan dampak lebih besar daripada sekedar jumlah dari masing-masing risiko individu. Yang kelima ada proses manajemen risiko yang terstruktur. Jadi IRM ini dapat menggunakan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, serta memantau risiko. Nah, karena risiko itu dapat bersifat kuantitatif seperti nilai finansial atau bersifat kualitatif seperti reputasi, kepuasan pelanggan. Terus yang keenam ada diterapkan dalam pengambilan keputusan strategis. Jadi risiko itu tidak hanya dikelola pada tingkat operasional, tetapi juga dipertimbangkan dalam strategi bisnis. Misalnya sebelum ekspansi ke pasar baru, perusahaan itu biasanya mengevaluasi risiko politik, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari eh, pasar tersebut. Kemudian yang terakhir ada mendukung fungsi audit dan kepatuhan. Jadi IRM itu juga memberikan struktur yang jelas untuk memastikan bahwa organisasi tadi itu mematuhi regulasi dan memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Jadi dapat disimpulkan pendekatan enterprise-wide dalam manajemen risiko itu memungkinkan organisasi mengelola dengan lebih efektif dan meningkatkan koordinasi antar departemen serta memastikan bahwa risiko itu tidak hanya diidentifikasi tetapi juga dikelola secara proaktif. Dengan pendekatan ini, organisasi itu dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Selanjutnya ada definisi IRM. 3 komponen yang diperlukan dalam definisi komprehensif mengenai proses IRM yaitu pertama, deskripsi proses yang mendasari manajemen risiko perusahaan. Kedua, identifikasi keluaran dari proses tersebut. Dan ketiga, dampak atau manfaat yang timbul dari keluaran tersebut. Nah, definisi IRM menurut beberapa sumber, yang pertama menurut RIMS, manajemen risiko perusahaan adalah disiplin bisnis strategis yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan menangani seluruh spektrum risikonya dan mengelola dampak gabungan dari risiko-risiko tersebut sebagai portofolio risiko yang saling terikat.
Kemudian menurut COSO di tahun 2017, manajemen risiko adalah budaya, kemampuan, dan praktik yang diintegrasikan organisasi dengan penetapan strategi yang diterapkan ketika mereka menjalankan strategi tersebut dengan tujuan mengelola risiko dan dalam menciptakan, mempertahankan, dan mewujudkan nilai. Kemudian menurut IIA, pendekatan yang ketat dan terkoordinasi untuk menilai dan menanggapi semua risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan strategis dan keuangan organisasi. Kemudian ada menurut The Orange Book, kegiatan terkoordinasi yang dirancang dan dioperasikan untuk mengelola risiko dan menjalankan pengendalian internal dalam suatu organisasi. Nah, manajemen risiko perusahaan itu melibatkan identifikasi dan evaluasi ketidakpastian yang penting bagi organisasi, baik keuntungan maupun kerugian. Menggunakan proses yang menetapkan kepemilikan untuk menerapkan dan memantau tindakan untuk mengelola ketidakpastian ini. Menetapkan selera risiko formal terhadap risiko organisasi dan menghasilkan informasi untuk membantu manajemen meningkatkan keputusan bisnis, mengurangi ketidakpastian dan memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi, dan meningkatkan efisiensi dan penyampaian layanan, meningkatkan alokasi sumber daya atau modal untuk peningkatan bisnis, menciptakan nilai pemegang saham, dan meningkatkan pelaporan risiko kepada pemangku kepentingan. Berikutnya ada IRM dalam praktiknya. Nah, ciri utama IRM ini adalah bahwa seluruh rentang risiko itu signifikan dan yang dihadapi organisasi dievaluasi. Keterkaitan antara risiko itu harus diidentifikasi sehingga total paparan risiko organisasi dapat dikompilasi. Setelah mengukur total paparan risiko organisasi, kemudian tingkat paparan risiko tersebut itu dapat dibandingkan dengan selera risiko dewan dan kepastian dan kapasitas risiko organisasi tersebut. Perbedaan antara ERM dan BCP adalah pada waktu dan elemen struktural. ERM berkaitan dengan pengelolaan risiko yang dapat memengaruhi proses inti dan melihat seluruh organisasi secara terpadu. Kelangsungan bisnis berkaitan dengan tindakan yang harus diambil untuk menjaga kelangsungan aktivitas individual. Pendekatan kelangsungan bisnis memiliki fungsi yang sangat spesifik untuk mengidentifikasi respon yang harus diambil setelah resiko terwujud guna meminimalkan dampaknya. BCP berkaitan dengan melanjutkan operasi dengan dampak seminimal mungkin pada organisasi. Yang selanjutnya adalah mengintegrasikan strategi dan kinerja. Nah, kerangka COSO IRM yang diperbarui pada tahun 2017 mengadopsi struktur komponen dan prinsip. Kerangka kerja ini secara jelas membedakan antara IRM dan pengendalian internal dan meningkatkan referensi terhadap selera risiko dan toleransi risiko. Tujuan dari kerangka kerja yang direvisi adalah untuk meningkatkan pembahasan strategi, meningkatkan keselarasan antara kinerja dan IRM, dan secara lebih eksplisit menghubungkan IRM ke dalam pengambilan keputusan. Nah, kerangka kerja ini mencangkup serangkaian prinsip yang diorganisasikan ke dalam 5 komponen yang saling terkait, yaitu yang pertama tata kelola dan budaya, yang kedua penetapan strategi dan tujuan, yang tiga kinerja, yang keempat tinjauan dan revisi, yang kelima informasi, komunikasi, dan pelaporan.